Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Bapak Pami Channel. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini Bapak Pami ingin membahas tentang waktu dan cara gitu yang sederhana untuk melatih kemampuan komunikasi dengan khodam. Karena setiap kegiatan itu pasti ada waktu-waktu yang mungkin lebih efisien, lebih baiklah untuk melakukan hal tersebut gitu. Jadi pada video kali ini Bapak Mi akan membahas tentang waktu dan caranya bagaimana untuk melatih kemampuan berkomunikasi dengan khodam pendamping. Bagaimana keseruan video kali ini? Tonton video ini sampai selesai agar sahabat BFC semua tidak salah paham. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini agar BFC terus semangat, terus upload video menarik lainnya. Oke? Liba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan dan kesempatan panjang umur sehingga kita masih dapat berkumpul di Bapak Pami Channel. Dan tak lupa pula sholawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana syafaatnya kita sangat harapkan di hari akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Nah, sahabat BFC, sebelum melanjutkan pembahasan tentang waktu dan cara untuk melatih komunikasi dengan khodam pendamping, BFC kembali menghimbau jika ada yang ingin berkonsultasi bisa DM di IG Bapak Pami Channel yang ada di bawah layar video ini ya. Nah, jadi kita kalau untuk pembahasan lebih lanjut, ada pertanyaan atau konsultasi masalah yang ada di dalam diri sahabat BFC semuanya itu melalui DM IG ya. Nah, mudah-mudahan secara perlahan pelan-pelan BFC akan menjawabnya. Nah, tapi sabar karena yang bertanya kan bukan 1-2 orang tapi banyak. Jadi pelan-pelan satu persatu kita bahas, kita jawab ya. Nah, kita kembali ke pembahasan kita tentang waktu dan cara untuk melatih kemampuan ataupun melatih komunikasi dengan khodam pendamping. Jadi setiap kegiatan, setiap suatu hal lah yang kita lakukan itu pasti ada waktu-waktu tertentu yang memang waktu itu memang baik untuk dilakukan hal itu gitu. Hal tersebut misalnya olahraga gitu kan baik dilakukan pada pagi hari gitu. Ataupun misalnya untuk melatih pernapasan gitu, kegiatan mungkin renang baiknya di waktu jam berapa gitu. Jadi tidak ubahnya juga untuk melakukan melatih spiritual ataupun melatih komunikasi dengan khodam itu juga memiliki waktu-waktu yang lebih efisien gitu, lebih baik dilakukan gitu, lebih konsentrasi lagi gitu untuk melakukan ataupun melatih gitu melatih kemampuan itu gitu. Nah, jadi untuk melakukan itu melakukan komunikasi, melatihnya itu yang pertama itu waktunya yang memang konsentrasinya itu
baik lah gitu kan, dan memang hening itu waktu tengah malam, waktu mungkin dini hari, selesai sahabat BFC semuanya sholat tahajud. Nah, jadi selesai sholat tahajud, lakukan komunikasi dengan Khodam, ya apa namanya tuh, melakukan komunikasi itu di waktu-waktu seperti itu gitu, yang memang konsentrasinya tuh tidak terganggu. Paling yang mengganggu ngantuk gitu kan, ngantuk. Nah itu, tapi kalau memang kita niatkan, mungkin insya Allah mungkin kita mandi, seger gitu kan, hilanglah ngantuk, maka kita langsung sholat tahajud, dan setelah sholat tahajud melakukan tirakatnya gitu kan. Nah, nanti apa caranya, nanti ya kita bahas pada menit-menit mungkin selesai ini. Kita mau menjelaskan tata cara untuk apa waktu-waktunya dulu ya, baru setelah itu waktu yang memang apanya itu subuh, selesai sholat subuh gitu kan, itu memang saya masih hening, masih waktunya itu masih panjang, mungkin tidak ada gangguan, misalnya ada orang manggil atau apa, misalnya kadang kita ada orang keperluan datang, apalagi seperti saya gitu kan, memang pekerjaan saya tuh di masyarakat, jadi nanti kalau misalnya udah jam 7 jam 8 itu mungkin udah ada yang manggil, apalagi walaupun hari libur gitu. Tapi kalau selesai subuh jam-jam, kalau mungkin di waktu sekarang setengah 6 atau jam 5 itu sholat subuh, selesai itu kita melakukan cara-caranya gitu kan untuk melakukan komunikasi. Ya udah, saya konsentrasi penuh tanpa ada gangguan gitu. Saya gangguan dari panggilan suara orang, assalamualaikum, tok pintu gitu, itu tidak ada gitu, mudah-mudahan gitu. Tapi saya menyampaikan ini karena saya melakukannya di jam-jam tersebut gitu. Baru waktu yang selanjutnya itu, ataupun waktu yang ketiga itu, selesai sholat maghrib dan isya, itu ataupun isya itu antara dua, tapi maghrib itu lebih pendek waktunya. Tapi memang kalau saya sesekali sering terganggu di waktu maghrib ini, karena kadang orang memanggil gitu. Tapi kalau waktu isya, mudah-mudahan kalau saya mungkin melakukannya itu lebih lapang waktunya, dan memang gangguannya itu kurang. Tapi maghrib memang saya tetap wajib, apa bukan wajib, cuman ya memang harus saya lakukan, saya yang mengharuskan. Binomat mungkin kalau misalnya zikir itu 100 kali zikir gitu kan, 100 kali ucapan zikirnya gitu, saya istighfar 100 kali istighfar gitu. Jadi itu maghrib memang walaupun waktunya singkat, saya tetap usahakan bisa gitu. Jadi itulah waktu tadi, dini hari ataupun waktu sholat tahajud, bisa pun juga jam 12 malam gitu kan, ataupun jam 3 malam, jam 3 dini hari, maaf ya, baru selesai sholat subuh, maghrib atau isya. Nah, itu waktu-waktunya. Dan untuk melakukannya, melatih untuk melakukan komunikasinya itu zikir. Tapi di sini memang saya sering menelaah gitu, sering mengoreksi pertanyaan-pertanyaan yang hadir, yang datang dari sahabat BFC semua. Itu yang sering dilakukan itu dipaksakan untuk melakukan komunikasi. Kalau saya sarankan jangan dipaksakan untuk melakukannya. Nah, karena keseringan kalau kita salah niat bisa salah. Makanya kita untuk apapun jenisnya itu tetap lillahi ta'ala. Kita nggak usah berniat untuk komunikasi sebetulnya. Ini kan bahasanya aja mungkin komunikasi gitu kan, karena waktu-waktunya itu. Karena ketika kita berzikir tanpa sadar, kita udah menikmatinya gitu, zikir-zikiran itu memang kita ikhlas, memang lillahi ta'ala. Terkadang ada mungkin yang memang hadir gitu, mungkin izin Allah juga hadir, mungkin memberikan nasihat, hadir untuk memberikan suatu hal, pandangan-pandangan itu, ataupun nanti dia datang menunjukkan wujudnya gitu kan. Itu pasti terjadi gitu. Tapi
kita juga harus yakin, dan kita juga jangan kita paksakan, karena kebanyakan itu orang-orang yang mungkin DM saya itu memaksakan, bagaimana sih gitu. Nah, misalnya untuk mungkin maaf ya, untuk orang di non muslim mungkin bahasanya meditasi, silakan meditasi, tapi jangan dipaksakan untuk mengetahui apa kodam Anda atau apa itu, jangan dipaksakan. Tetap nikmati saja ketenangan itu, nikmati nanti bakal ada yang mungkin datang sepintas gambaran atau apa, ya udah selesai nanti, oh itu berarti gitu kan, oh datang wujudnya, oh berarti itu yang memang ikut dengan saya selama ini gitu. Ya udah nikmati aja, tapi jangan pernah dipaksakan. Tetap kita zikir dan melakukan mungkin amalan sholawat ataupun selesai sholat itu tetap untuk untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dipaksakan niatnya mau komunikasi, jangan. Saya sarankan, saya harapkan jangan. Tapi itu untuk istilahnya untuk bagi-bagi yang mungkin pemula-pemula seperti kita lah gitu kan. Mungkin kalau udah memang senior memang udah mengetahui cara memanggilnya atau apa, itu memang udah versi mereka gitu kan, memang udah mereka punya kontrol diri, mereka sudah mengetahui gitu kan seluk beluknya. Tapi kalau yang baru terjun, nikmati aja untuk melatihnya itu ya dengan cara seperti itu, zikir, tenangkan hati, tenangkan pikiran, nikmati saja, kosongkan diri, maksudnya dengan apa, kosongkan diri itu pasrahkan gitu kan, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim gitu misalnya kan. Lepaskan gitu kan, zikir ini ya tanpa sadar itu datang mungkin wujud, oh di situ ada si ini gitu kan, di sini lingkungan rumah Anda, di sana ada si anu, di situ ada si anu, wujudnya seperti ini. Itu akan datang di batin Anda gitu. Jangan dipaksakan. Nah, apapun bentuknya, baik itu dalam dunia nyata ataupun di dalam spiritual, itu jangan dipaksakan. Kalau karena udah dipaksakan itu udah di luar apa, kita udah nggak mampu tapi kita paksakan, jadinya itu apa namanya, berbahaya gitu, berbahaya. Jadi makanya kita melakukan itu pada porsi kita sendiri aja. Misalnya pada hari ini, pada malam ini kita mau sholat tahajud, mungkin kebetulan kita mampu, izin Allah juga kita terbangun, sholat, kita zikir, kita mungkin mampunya cuman sebatas 50 kali putaran, ngantuk kan. Apa 50 kali zikir astagfirullah ngantuk, udah jangan dipaksakan. Misalnya udah jaga kesehatan kita juga gitu, tidur gitu. Bangun subuh mungkin ya, oh mau zikir lagi dapat 100 ya, rupanya mungkin ada kegiatannya atau untuk kerja, jadi kita perlu beres-beres segala macam, mempersiapkan pekerjaan, kita tinggalkan, udah selesai cukup. Kita nggak apa-apa sedikit, asal tiap hari dikerjakan istiqomah gitu. Jangan dipaksakan, karena sesuatu yang dipaksakan hasilnya bakal tidak baik gitu. Karena Allah juga nggak memaksakan kita gitu. Yang penting kita ikhlas gitu. Yang dinilai itu ikhlasnya gitu, bukan berapa banyaknya, 1000 kali sekali duduk mungkin zikir, sholawat segala macam. Tapi kita ujung-ujungnya memang mau yang ini mau itu, jangan. Karena kok Allah tuh, janji-janji Allah itu tidak akan pernah ingkar. Makanya kita tetap melakukannya dengan ikhlas saja lillahi ta'ala gitu. Nah, jadi sampai sini mungkin sahabat BFC sudah pelan-pelan memahaminya gitu kan. Bahwasanya suatu waktu itu ada gitu, misalnya selesai jam 12 malam mungkin ya, terbangun dari tidur, sholat tahajud dulu, baru bawa zikir, selesai subuh, maghrib atau isya gitu kan. Tapi kalau memang ada di luar itu, memang waktunya membuat saudara BFC tenang, silahkan. Karena di sini yang ditekankan adalah ketenangan hati dan pikiran. Nah, dan begitu juga untuk melakukannya itu jangan ada paksaan, karena yang dianjurkan itu tenang hati, tenang pikiran. Kalau Anda paksakan itu pasti udah nggak tenang. Oh kurang, masih 100 mau 200 gitu. Udah nggak tenang karena udah bercampur dengan nafsunya tadi. Jadi
ibadah juga ya jangan sampai terlalu dinafsui, jadi jebakan setan jadinya gitu. Jadi tetap santai, tetap ikhlas, ketika memang kita mampunya ya 50 ya 50 tetap, tapi tetap kita lakukan terus menerus sehingga menjadi kebiasaan, menjadi rutinitas kita sehari-hari. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurang saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.